Sobat Puspa, kembali lagi di Puspakes, Puskesmas Pademangan Podcast. Di episode kali ini kita akan membahas tentang episode bulan Ramadan nih ya, terutama tentang puasa ya pada pasien diabetes mellitus. Di minggu-minggu ini banyak banget pertanyaan dari Sobat Puspa terkait bulan Ramadan ini terkait puasanya. Boleh nggak sih pasien DM itu puasa? Terus gimana minum obatnya kalau 3 kali 1 kan siangnya puasa? Nah tenang aja, buat Sobat Puspa kita akan bahas semuanya di sini lengkap ya dengan saya Dr. Vio sebagai host kali ini dan narasumber yang ahli di bidangnya. Beliau adalah PJ dari Dewasa dan Lansia dan juga PJ dari penyakit tidak menular di Puskesmas Pademangan. Kenalin dengan Dokter Dianatul Muntaha, Dok. Halo Sobat Puspa semua, terima kasih Dokter Vio. Oke, kali ini nanti kita akan bahas tips dan kiat untuk tetap sehat di bulan puasa pada penderita diabetes. Jadi tetap stay tune ya. Oke, nah jadi kita mulai nih dok. Jadi Oke. mulai dari diabetes sendiri dok. Apa itu diabetes Oke. mellitus? Oke, diabetes mellitus. Mungkin Sobat Puspa semua sering sekali mendengar diabetes mellitus atau kalau orang awam sering sebutnya dengan penyakit gula atau penyakit kencing manis. Apa sih sebenarnya itu? Sebenarnya penyakit diabetes mellitus itu adalah suatu penyakit kronis yang ditandai dengan meningkatnya kadar gula darah di dalam tubuh kita. Ini penyebabnya apa sih? Penyebabnya adalah akibat dari kegagalan tubuh untuk memproduksi hormon insulin sebagaimana mestinya. Bisa juga disebabkan karena memang rusaknya suatu organ namanya pankreas sehingga tubuh gagal memproduksi insulin sebagaimana mestinya, atau juga tubuh gagal menggunakan insulin secara efektif padahal produksi insulinnya ada. Gitu. Itu sih, Dok. Oh gitu dok. Kalau Mm-mm. gitu kapan sih dok pasien itu dibilang punya diabetes mellitus? Oke, sebenarnya diabetes mellitus itu kita bisa ukur dari gula darah ya. Gula darah yang diukur itu adalah yang pertama kita bisa mendiagnosa diabetes mellitus itu dari gula darah puasa. Gula darah puasanya berapa sih yang dikatakan diabetes? Yaitu jika lebih atau sama dengan dari 126 mg per desiliter. Terus kita juga bisa mendiagnosa diabetes dari HbA1c. HbA1c apa sih? HbA1c itu adalah kadar gula darah yang ada di dalam sel darah merah kita dalam kurun waktu 3 bulan terakhir, dan dikatakan diabetes jika HbA1c-nya lebih dari 7 ya. Dan kita juga bisa mendiagnosa pasien itu diabetes dari gula darah tidak puasa atau kita sebut juga gula darah sewaktu, di mana gula darahnya itu lebih dari 200 mg per desiliter, tapi dengan syarat ada keluhan atau gejala klasik diabetes. Apa sih gejala klasik diabetes itu? Misalnya sering kencing ya, jadi kencing terus, bisa berapa jam sekali kencing, atau kalau malam nggak bisa tidur karena terbangun karena harus kencing terus. Terus kemudian haus terus ya, dikit-dikit minum, dikit-dikit minum. Lalu kemudian sering lapar, jadi makannya banyak, lapar terus. Nah itu gejala klasik dari diabetes. Kalau gula darah sewaktunya lebih dari 200 dengan ada gejala klasik tersebut, kita bisa langsung mendiagnosa diabetes pada pasien tersebut. Terus ada satu lagi, yaitu dari TTGO, tes toleransi glukosa oral, yaitu biasanya pasien itu kita suruh minum cairan yang sudah dicampur dengan zat namanya glukosa sebanyak 75 gram, lalu kemudian diukur gula darahnya 2 jam setelah itu. Kalau hasil TTGO-nya lebih dari 200 mg per desiliter, itu bisa kita kategorikan sebagai diabetes. Jadi memang ada kategori-kategori khususnya, nggak bisa semata-mata orang itu, oh kencing terus kalau malam udah pasti diabetes. Nggak bisa begitu juga Dok Vio, harus kita lakukan pemeriksaan laboratorium. Gitu sih. Oh berarti pasien DM tuh harus diperiksa ya dok ya? Betul, tidak semata-mata hanya dari, oh saya kok kencing terus kalau malam ya, jangan-jangan saya diabetes nih ya, saya minum obat gula nggak bisa seperti itu juga. Atau, oh saya gatal-gatal nih, orang gatal-gatal juga lebih cenderung dengan ada yang bilang kemungkinan besar ada sakit gula, jadi minum obat gula, nggak bisa seperti itu juga. Memang harus melalui pemeriksaan laboratorium untuk menentukan ini terdiagnosa diabetes atau tidak. Begitu. Oke dok, kalau gitu pasien yang sekali dok didiagnosis diabetes berarti apakah pasien itu akan selamanya dok minum obat? Oke, diabetes ini adalah penyakit kronis ya Sobat Puspa, artinya seumur hidup pasien ini
akan menderita penyakit diabetes. Jadi sekali orang itu sudah terdiagnosa diabetes, dia akan selamanya menderita penyakit diabetes sepanjang hidupnya. Tapi tidak usah khawatir, orang dengan penyakit diabetes pun dapat hidup secara normal seperti biasa. Asalkan ada hal-hal tertentu atau rules atau aturan tertentu yang harus pasien itu patuhi ya. Jadi kalau misalkan orang diabetes itu dia sudah minum obat lalu kemudian gula darahnya sudah bagus, itu bukan artinya penderita diabetes sembuh ya. Karena yang saya bilang tadi, diabetes itu adalah penyakit seumur hidup. Jadi, penderita diabetes tidak bisa dinyatakan sembuh. Yang ada penderita diabetes terkendali atau penderita diabetes stabil. Jadi judulnya tetap penderita diabetes nih, tapi mungkin dikatakan stabil atau terkendali. Gitu. Oke dok, berarti pasien DM tuh harus minum obat tuh ya dok ya. Betul. Nah, karena lagi bahas tentang puasa nih dok, banyak pasien yang nanya, kalau pasien DM tuh boleh nggak sih dok sebenarnya puasa? Karena mitosnya banyak yang bilang nggak usah gitu. Oh gitu, oke. Satu lagi ya, puasa itu adalah ibadah ya, ibadah bagi umat muslim yang mungkin hanya dilakukan cuma setahun sekali ya. Kita tidak bisa bilang, "Oh orang diabetes nggak boleh puasa," karena puasa itu adalah ibadah yang merupakan hak asasi seseorang ya. Kalaupun pasien diabetesnya udah parah sekalipun kalau dia mau puasa kita nggak bisa cegah. Tapi kita sebagai dokter nih, Dok Vio, kita perlu memberikan, pencerahan-pencerahan, pengarahan-pengarahan apa yang harus dilakukan pada penderita diabetes. Jadi artinya penderita diabetes bukan tidak boleh puasa, boleh puasa asal dengan catatan-catatan seperti itu. Nah, apa dok catatannya? Oke, banyak ya sebenarnya. Ketika pasien diabetes memutuskan untuk puasa Ramadan, baik itu pasien diabetesnya stabil atau tidak, yang pertama kali harus dilakukan itu adalah konsultasi ke dokter. Ya, konsultasi ke dokter untuk menentukan, oh pasien ini berisiko tidak sih, aman nggak sih untuk melakukan puasa ya. Nanti dokter yang akan menentukan bahwa pasien ini aman atau tidak untuk melakukan puasa. Setelah ditentukan batasnya aman atau tidak, nah tinggal nanti dikembalikan lagi ke pasiennya, mau atau tidak berpuasa. Kalau pasiennya memutuskan dia tidak aman, tapi terus memutuskan untuk berpuasa, ya kita jelaskan dengan segala resikonya. Jadi, untuk menentukan pasien ini dianjurkan atau tidak, berpuasa itu ada kategori-kategorinya. Ada yang beresiko tinggi, beresiko tinggi itu artinya tidak aman untuk berpuasa. Ada pasien diabetes dengan resiko sedang, artinya kurang aman jika dia berpuasa. Dan ada pasien diabetes yang resiko rendah, itu insya Allah aman jika berpuasa. Emang kalau yang resiko tinggi itu apa sih sebenarnya? Jadi kalau pasien diabetes yang resiko tinggi itu biasanya pasien-pasien diabetes yang dengan penyakit penyerta. Penyakit penyerta yang memperburuk kondisinya. Misalkan apa? Misalkan pasien dengan cuci darah, di mana dia menderita gagal ginjal kronis atau bahkan sudah melalui cuci darah ya. Lalu kemudian pasien dengan gejala-gejala makrovaskuler, misalkan pasien stroke, pasien dengan gangguan jantung, ya, pasien diabetes disertai penyakit itu, atau pasien-pasien dengan gula darahnya tidak terkendali nih, pasien dengan gula darahnya lebih dari 300, atau bahkan pasien-pasien yang HbA1c-nya lebih dari 9, biasanya tidak dianjurkan untuk puasa karena resikonya tinggi alias tidak aman jika berpuasa. Tapi balik lagi kan, kita hanya memberikan advice atau anjuran. Balik lagi kepada pasiennya yang memutuskan dia akan berpuasa atau tidak. Gitu. Nah, kalau dari manfaatnya dok, ada nggak manfaat puasa bagi pasien diabetes? Wah, manfaat puasa buat orang diabetes itu banyak sekali ya. Yang pertama udah pasti nurunin gula dong ya. Kalau puasa kan otomatis dia nggak makan ya. Asal jangan nanti pas bukanya kalap aja ya. Itu beda lagi ceritanya. Nurunin gula darah. Selain menurunkan gula darah, kalau gula darah udah turun, insya Allah HbA1c juga dia akan turun. HbA1c turun, biasanya berat badan juga turun tuh ya. Berat badan turun. Nah, kalau udah berat badan turun, kolesterol juga turun. Terus kalau kolesterol turun, tensi juga turun. Itu manfaat yang paling besar pada penderita kencing manis, ya. Kayak domino efek ya dok ya? Iya, betul. Karena penyakit diabetes itu kan penyakit metabolik ya. Jadi itu sangat mempengaruhi metabolisme tubuh kita.
kolesterol, ya, berat badan, tekanan darah itu kan dipengaruhi oleh metabolisme tubuh kita. Keren tuh Sobat Puspakes. Oke, sekarang nih Dok, kalau Mm-mm. sebelum puasa persiapan apa aja nih Dok yang bisa dilakukan oleh pasien diabetes? Oke, yang pertama yang saya bilang tadi tuh kontrol dulu nih ke dokter ya untuk mengidentifikasi apakah pasien-pasien diabetes itu layak atau enggak sih puasa, termasuk resiko tinggi enggak atau aman enggak sih untuk melakukan puasa. Nanti dokter akan memberikan rekomendasinya. Terus yang kedua, pahami pola makan ketika sahur dan buka. Ada banyak sekali ya. Jadi ketika makan sahur kita harus gimana? Terus kemudian ketika buka kita harus bagaimana, makanan apa yang harus kita konsumsi pada saat berbuka atau berpuasa, seperti apa jenis makanannya. Terus yang ketiga itu evaluasi kadar gula darah. Sebaiknya orang dengan diabetes itu memiliki alat glukometer atau alat cek gula nih sebenarnya ya. Kalaupun misalkan sobat Puspa yang menderita diabetes tidak memiliki alat glukometer di rumah, bisa datang tuh ke Puskesmas Pademangan untuk cek gula darah secara gratis ya. Terus ya mungkin itu sih ya yang harus diperhatikan pada penderita diabetes yang akan menjalankan puasa. Tuh, harus datang Oke. gratis lagi pemeriksaannya ya, Sobat Puspa. Oke, sekarang kita mulai bahas nih ke sahur dulu Dok ya. Jadi Oke. strategi sahurnya itu gimana Dok? Oke, sahur nih ya. Jadi, Sobat Puspa yang menderita diabetes dan akan berpuasa itu wajib sahur. Sahur itu wajib ya, karena dengan sahur kalau kita tidak sahur ya, otomatis waktu puasa kita akan lebih panjang. Dengan bertambah panjangnya waktu puasa kita, otomatis resiko terjadinya gula darah ngedrop juga lebih besar ya. Terus yang kedua, orang dengan diabetes itu harus memperhatikan 3J. 3J itu apa sih? Jenis makanan, ya, jumlah makanan, dan jadwal. Jadwal ya. Jadi orang diabetes itu dalam pengelolaannya ada dalam pengelolaan diet atau tentang makanan itu 3J yang paling penting. Yang pertama itu jenis makanan. Jenis makanan apa sih yang harus dikonsumsi oleh kita? Terus seperti apa sih? Nah, jenis makanannya itu yang pertama itu adalah harus tinggi serat ya. Tinggi serat misalkan apa sih tinggi serat itu ya sayur, buah-buahan, terus karbohidrat kompleks. Kenapa sih? Apa sih karbohidrat kompleks itu? Karbohidrat kompleks itu adalah seperti contohnya nasi merah. Terus ada nasi coklat, ada nasi hitam sekarang ya. Terus ada juga beras porang ya sekarang kan ya, yang Iya. beras porang yang sudah in ya dan rasanya lebih baik atau lebih enak daripada beras merah, tapi harganya lebih mahal sih biasanya ya. Nah itu karbohidrat kompleks. Kenapa sih kok kita orang diabetes tuh harus konsumsi karbohidrat kompleks? Karena dengan konsumsi karbohidrat kompleks, si karbohidrat itu dipecahkan menjadi gulanya perlahan-lahan di dalam tubuh kita karena saking kompleksnya komposisi dari si karbohidrat tersebut. Jadi artinya efeknya adalah gula darah yang dihasilkan dari si karbohidrat tersebut dilepaskan atau dikeluarkan secara pelan-pelan. Beda jika kita makan nasi putih. Nasi putih itu cepat sekali dirubah menjadi gula di dalam tubuh kita dibandingkan karbohidrat kompleks atau beras merah atau beras porang atau beras karbohidrat kompleks lainnya ya, atau gandum itu termasuk karbohidrat kompleks. Yang dianjurkan itu adalah karbohidrat kompleks. Nah, terus kemudian pada saat bersahur itu yang paling banyak itu seharusnya itu adalah sayur sama protein. Ya, kalau karbohidrat tidak boleh terlalu banyak. Kalau dalam satu piring isi piringku, ada istilah tuh isi piringku. Isi piringku itu adalah di mana isi piring rekomendasi dari Kementerian Kesehatan yang menggambarkan komposisi piring kita ketika makan. Kalau misalkan untuk orang yang diabetes, isi piringku itu piringnya model T. Model T, jadi huruf T. Jadi setengah piring kita diisinya oleh sayuran atau sedikit buah-buahan. Lalu seperempat piring kita diisinya oleh nasi yang berupa terdiri dari dianjurkan sih karbohidrat kompleks ya kalau mampu. Lalu seperempat laginya diisi oleh protein. Dan protein ini juga sebaiknya yang dianjurkan itu adalah yang daging yang berwarna putih ya, seperti ikan atau ayam tanpa kulit. Dan usahakan juga cara pengolahan makanan jangan digoreng ya.
Nah, itu ya. Terus kemudian pada saat sahur kita juga harus berbanyak minum air putih ya. Nah, sebenarnya puasa ini kan sama seperti kita sehari-hari ya, hanya merubah jam makan saja. Jam makan yang tadinya lebih banyak di pagi sampai dengan sore hari, sekarang dirubah. Jadi jam makannya di malam hari dan subuh ketika sahur. Ya, itu. Dan jumlah cairan juga harus cukup, minimal 8 gelas dalam minimal ya, minimal 8 gelas dalam 24 jam. Jadi dibagi saja itu pada saat sahur dan pada saat buka. Gitu sih. Terus satu lagi, mengakhirkan waktu sahur. Jadi jangan, mesti bangun subuh ya karena masakin untuk keluarga jam 2. Oh ya, saya sahur duluan lah gitu. Jam 2 sahurnya. Jangan. Lebih baik mendekati imsak. Kalau Sobat Puspa sahurnya di jam 2, nanti kan udah nggak makan lagi tuh. Ya, justru nanti waktu puasanya akan lebih panjang. Dan itu sangat beresiko sekali pada orang dengan diabetes. Resikonya adalah gula darahnya ngedrop. Seperti itu, Dok Vio. Kan tadi dokter bahas tuh ya nasi, ada yang nasi merah, nasi putih. Kalau dari suhu tuh ngaruh nggak sih dok? Ada yang Oke. bilang kan ya nasi putih ditunggu dingin dulu gitu. Betul. Nah, berdasarkan penelitian ya, nasi putih yang baru matang, memang dia cepat sekali dirubah menjadi gula. Cepat sekali dirubah menjadi gula sehingga bisa menyebabkan lonjakan dari gula darah secara drastis. Ya, secara tiba-tiba, secara drastis langsung melonjak tinggi setelah habis makan nasi putih yang baru matang. Nah, ada penelitian yang mengatakan bahwa jika nasi yang dingin atau nasi yang bekas kemarin itu kadar atau indeks glikemiknya itu lebih rendah. Betul, lebih rendah. Tapi tidak serendah itu. Tetap lebih baik karbohidrat kompleks lainnya. Ya, paling dia hanya menurunkan kadar gula dibandingkan dengan nasi yang baru matang itu sekitar 30%. 30% Iya, ya. sekitar segitu. Tapi saran saya sih lebih baik sih konsumsi karbohidrat kompleks ya. Tapi kalau misalkan kan harganya memang lebih mahal daripada nasi putih ya. Kalau misalkan tidak terjangkau boleh nasi putih, tapi jangan nasi putih yang baru matang gitu. Ya. Berarti bisa jadi tips Bisa lah ya, jadi dok. tips, betul. Iya. Oke, berarti tadi tips untuk sahur ya dok ya. Iya. Ada mengkonsumsi makanan yang karbohidrat kompleks ya. Nasi putihnya kalau bisa tunggu dingin ya, sama sedekat mungkin sama imsak ya dok. Betul. Oke, kalau dari cek gula darah gimana dok? Perlu nggak tuh sebelum pas sahur? Oke, kalau seseorang sudah menderita diabetes, sebaiknya dia memiliki alat cek gula darah di rumah ya. Karena ketika orang itu menjalankan puasa bulan Ramadan, berarti artinya kan makan di siang hari dengan aktivitas di siang hari seperti biasa itu sangat berisiko untuk menimbulkan terjadinya hipoglikemi. Sebaiknya untuk orang yang diabetes dan berpuasa itu memang melakukan pemeriksaan kadar gula darah secara rutin. Bisa pada saat sahur atau pada saat di siang hari atau pada saat berbuka puasa atau ketika ada keluhan misal lemes kok gitu ya di siang hari habis olahraga misalkan ya. Olahraga siang-siang buka puasa di bulan puasa misalkan ya. Ternyata lemes, bisa dicek kadar gula darahnya. Tapi kalau misalkan Sobat Puspa tidak punya alat gula darah di rumah, bisa kok datang aja ke puskesmas ya, puskesmas yang terdekat seluruh DKI melayani kok pemeriksaan gula darah. Ya, kalau misalkan lemas tiba-tiba bisa langsung datang ke IGD kita, gitu. Berarti idealnya sih minimal 3 kali sehari ya Iya, dok. idealnya ya. Tapi kalau misalkan kan nggak semua ya punya alat glukometer ya atau alat tes gula. Jadi kalau tidak melakukan juga tidak apa-apa. Tapi ketika ada keluhan lemes dan keluhan lainnya bisa langsung berkonsultasi ke puskesmas gitu. Oke dok, kan tadi sahur udah tuh ya dok, udah komprehensif. Sekarang aktivitas sambil nunggu buka dok. Oke. Nah, aktivitas sambil nunggu buka ya, ngabuburit ya. Iya. Jadi jalan-jalan cari takjil gitu. Ya nggak apa-apa ya, jalan-jalan cari takjil tapi takjilnya buat orang rumah, jangan buat orang yang punya diabetes ya karena rata-rata kan manis ya takjil ya. Oke. Aktivitas yang dianjurkan untuk ketika kita menunggu buka puasa sebenarnya salah satunya kita nggak boleh ninggalin olahraga nih. Olahraga itu juga harus dilakukan
pada penderita diabetes di bulan puasa, tapi olahraganya mungkin kita harus pilih waktunya ya. Waktunya yang paling baik itu 1 jam menjelang buka, Dok Vio. Oh. Iya, 1 jam menjelang buka, terus kemudian olahraganya juga yang ringan-ringan saja. Mhm. Misalkan jalan kaki, ya betul jalan kaki, jalan-jalan sambil nyari takjil misalkan ya. Terus kemudian atau bisa juga, sepedahan ya, sepeda santai itu juga bisa. Pokoknya jangan yang berat-berat. Terus, olahraga yang dianjurkan lagi biasanya setelah berbuka. Kalau setelah berbuka itu bisa yang agak berat ya, misal angkat beban atau treadmill gitu ya, silakan. Disesuaikan dengan kemampuan sobat Puspa semuanya ya. Kita harus tahu diri kita mampunya melakukan olahraga yang apa, jenis apa gitu. Jangan terlalu diforsir ya, apalagi kita harus tahu diri kalau sudah punya diabetes dan puasa berarti aktivitas berat juga harus dibatasi. Gitu. Oke Dok, oke. Berarti 1 jam sebelum buka ya Dok ya Mhm, disarankan. iya. Kira-kira berapa lama Dok durasinya yang disarankan? 30 menit sampai 60 menit. 30 sampai 60 30 menit. sampai 60 menit juga cukup lah itu. Cukup berarti untuk nyari takjil, beli, bawa pulang ya Bawa Dok? pulang ya, tapi takjilnya kalau kolak pisang gitu jangan langsung dimakan, nggak boleh ya. Pisang manis, tambah gula lagi. Iya. Oke. Oke Dok, kalau misalkan strategi buka sekarang nih Dok. Oke. Strategi buka, mendahulukan berbuka puasa ya, mendahulukan berbuka puasa bisa didahulukan dengan minum air putih dulu ya, minum air putih untuk memperbaiki atau rehidrasi cairan, kehilangan cairan tubuh. Lalu kemudian kita bisa nih konsumsi makanan yang manis misalkan untuk menjalankan sunnah Rasul nih berbuka puasa dengan menggunakan kurma. Ya, kurma itu kan tinggi sekali glukosanya ya, bagus untuk menetralisir kadar gula di dalam tubuh kita, bukan menetralisir sih, mengembalikan kehilangan gula yang ada di tubuh kita pada saat kita berpuasa. Tapi ingat, jumlahnya nggak boleh banyak-banyak, jangan kebablasan. Paling banyak itu adalah 3 biji, ya 1 sampai 3 biji. Ya, atau misal nggak ada kurma nih dok, apa gantinya kan disarankan atau disunahkan berbuka puasa dengan sesuatu yang manis gitu. Betul sih memang untuk memulihkan kadar gula darah kadar gula darah yang memang berkurang ketika berpuasa. Pilihannya adalah buah-buahan. Buah-buahan yang rasanya manis boleh, tapi porsi kecil. Ya, jangan porsi besar gitu ya. Misalnya makan mangga gitu, mangganya 1 buah, wah udah pasti gula darahnya melonjak tinggi ya. Buah-buahan boleh, yang manis boleh, tapi porsinya porsi kecil. Nah, setelah membatalkan puasa mungkin sobat Puspa bisa sholat dulu ya sekitar 5 atau 10 menit, atau bahkan ada yang kebiasaan saya nggak suka langsung makan dok gitu, saya habis batalin pakai gorengan atau pakai lontong gitu ya, saya, sholat sholat dulu, terus sholat tarawih itu sholat isya dulu, sholat tarawih dulu, baru makan besar. Boleh silahkan, tapi ingat membatalkannya jangan pakai lontong mungkin ya, gitu. Nah, kalau sudah misalkan sudah sholat dulu gitu ya, itu, ada jeda waktu biar tubuh menetralisir dulu nih kadar gula darah di dalam tubuh kita ya. Jadi nggak kaget diisi oleh makanan berat langsung gitu ya. Setelah itu baru tuh kita boleh makan makanan yang berat. Sama aturannya seperti makanan yang disebutkan tadi pada saat sahur ya. Jadi harus karbohidrat kompleks, terus kemudian protein serta sayur. Gitu sih intinya itu, karbohidrat kompleks, protein dan sayur. Ya, terus banyak minum air putih. Itu sih sama aja. Sama ya dok ya. Nah kan ini pertanyaan netizen nih dok ya, Hmm. katanya kan es buah itu kan isinya buah. Nah, Boleh nggak tuh minum yang banyak tuh buat batalin puasa dok? oke. Minum yang banyak ya. Iya. Boleh untuk membatalkan puasa boleh, tapi jangan banyak-banyak ya. Oke, es buah, isinya buah ya. Buah pakai apa? Pakai susu. Susunya susu apa nih? Susu kental manis. Waduh, susu kental manis ya. Susu kental manis itu isinya bukan susu ya. Hampir lebih dari 50% itu isinya adalah gula. Jadi bukan susu ya. Jadi kalau misalkan mau bikin es buah, boleh pilih buah-buahan, misalkan buah-buahan yang tidak terlalu manis ya. Misal pakai alpukat boleh, terus pakai buah naga boleh, pakai apel boleh gitu ya. Tapi mungkin pakai susunya susu UHT ya atau susu fresh milk gitu ya. Terus itu juga udah cukup. Kalau misalkan mau sedikit manis bisa dicampur sedikit madu, itu lebih baik dibanding susu kental manis.
gitu. Madu. Madu atau ada gula namanya Stevia. stevia. Nah, bisa itu stevia lebih bagus. Dia, zero kalori juga, terus dengan hanya sedikit 1 tetes juga itu udah Mhm. cukup Manis manis. banget sih, Dok. Iya, betul, bisa pakai stevia, pilihan pengganti gulanya. Tapi saya tidak menyarankan untuk menggunakan susu Kental kental manis. manis, ya. Oh, berarti Sobat Puspa kalau mau minum es buah mesti pakai stevia ya? Jadi Oke. ditanya dulu. Jangan susu kental Jangan. manis. Oke. Ya, oke, repot kalau susu kental manis nanti. Oke, Oke. Dok. Sekarang kalau misalkan tanda bahayanya nih, Dok, apa yang Oke. perlu diperhatikan oleh penderita diabetes? Oke. Ini penting banget nih ya. Sobat Puspa yang menderita diabetes, penting banget memahami bahwa, ketika akan menjalankan puasa harus tahu, bahaya-bahayanya. Yang pertama itu adalah bahaya jika gula darah ngedrop. Gula darah ngedrop atau yang disebut dengan hipoglikemia. Ya, tandanya itu apa? Tandanya lemes, ya, keringat dingin, lalu kemudian gemeter, tidak mampu berdiri, ya, bahkan duduk juga tidak mampu, atau bahkan kalau paling parah ya, separah-parahnya itu bisa menimbulkan koma, koma hipoglikemi. Ya, itu kalau sudah seperti itu keluhannya, batalkan puasa. Batalkan puasa, kalau bisa langsung ngemut gula. Ngemut gula ya, atau kalau ada permen, ngemut permen. Jangan, nggak usah bikin teh manis, kelamaan bikin teh manisnya, bikin teh, nyeduh teh dulu ya, atau bikin air gula, kelamaan nyeduhnya. Nunggu air panas dulu ya. Nunggu air panas dulu. Ambil gula, langsung diemut aja. Nah, itu Hmm. bisa mengembalikan kadar gula darah secara cepat. Hmm. Lalu langsung kontrol ke dokter atau ke puskesmas. Terus juga harus aware atau waspada jika dengan keluhan gula darah terlalu tinggi. Apa sih gula darah terlalu tinggi? Biasanya keluhannya lemes juga, sama, tapi biasanya kencing terus, terus kemudian gemeter, terus Hmm. haus terus, lalu kemudian, lapar terus bahkan ada yang disertai dengan dizziness atau pusing, ada mual juga, ya, itu tanda-tanda gula darah terlalu tinggi. Kalau punya alat gula cepet dicek, ya, begitupun tadi tuh yang gejala hipoglikemi, kalau misal punya alat gula langsung dicek. Dikatakan hipoglikemi atau gula darah ngedrop jika gula darahnya di bawah 70 milimeter miligram per desiliter. Dan gula darah dikatakan hiper atau berlebihan itu jika lebih dari 300 miligram per desiliter. Jika gula darah udah sampai segitu, cepat hentikan puasa, lalu kemudian berbuka, lalu langsung ke dokter atau fasilitas kesehatan yang terdekat. Itu sih tanda bahaya yang paling penting diingat oleh pada penderita diabetes. Oke, Oke. jadi tanda bahaya itu penting ya, Dok, ya, buat Penting sekali. biar kita tahu kapan sih kita bisa mempertahankan puasa sama kapan kita harus membatalkan ya, Dok, ya. Iya. Jadi kalau udah ada 2 tanda tadi ya hipoglikemi sama hiper, kita harus Atau membatalkan. Ya. atau ya. Kita harus membatalkan puasa ya, Dok, ya. Iya. Oke. Oke. Oke, Dok. Kalau misalkan nih, Dok, sekarang pasiennya tuh udah dengan suntik insulin, Dok. Nah, kalau Suntik seperti itu insulin. gimana, Dok? Oke ya, banyak ya pasien-pasien kami juga banyak tuh yang dia mendapatkan suntik insulin. Kita harus lihat yang pertama, dilihat dulu nih suntik insulinnya berapa kali. Kalau misalkan dia mendapatkan suntik insulin sampai 3 kali sehari, berarti artinya gula darahnya pasti nggak bagus. HbA1c-nya pasti kondisinya tidak stabil. Dan biasanya memang tidak dianjurkan untuk berpuasa, ya. Tapi kalau orang dengan diabetes lalu dia mendapatkan suntikan insulin hanya 1 kali di malam hari, misalkan tidak ada perubahan atau penyesuaian dosis, tetap disuntikan di malam hari ketika berbuka puasa, ya. Tapi kalau misalkan pasien diabetesnya mendapat suntikan insulin di pagi hari hanya 1 kali sehari, mungkin ada penyesuaian jam pemberian, yaitu yang tadinya diberikan di pagi hari digeser nih ketika buka, ya, disuntikannya ketika berbuka puasa. Terus ada juga pasien diabetes yang mendapatkan injeksi insulin selama 2 kali dalam sehari gitu ya. Nah, untuk dosis yang digunakan pada pagi hari itu disuntikannya sebaiknya di ketika buka, dan untuk insulin yang disuntikan di malam hari itu digeser penggunaannya yaitu di pada saat sahur dengan penyesuaian dosis, yaitu dosisnya dikurangi sebesar 30-50% di sahur tersebut. Jadi memang ada penyesuaian. Biasanya nanti dokter menginformasikan hal-hal tersebut kepada pasiennya. Gitu.
Oke, kalau misalkan obat nih Dok, ini pertanyaan Mhm, paling sering Dok, kalau heeh, minum obat 3 kali sehari, nah biasa mhm. kan siang tuh Dok, Oke. gimana Jadi strateginya? obat yang diminum ya, Yang obat yang diminum. diminum tuh yang paling sering kami berikan di puskesmas itu biasanya, metformin Metformin, sama glibenclamid glibepirid, atau glimepirid ya. mhm, Nah, kita bahas dulu metformin. Metformin itu adalah salah satu obat diabetes yang paling aman. Dia menurunkan kadar gula darah tapi tidak bikin ngedrop ya. mmm, Jika pemberiannya hanya 1 kali sehari, misal 1 kali sehari di pagi hari, berarti ada penyesuaian, penyesuaian waktu pemberian. Jadi bukan di pagi hari sekarang, tapi ketika berbuka oh, ya. Atau kalau misalkan dia diberikannya 2 kali sehari, 2 kali sehari berarti penyesuaiannya itu, tidak ada penyesuaian artinya dia diberikannya pada saat buka dan pada saat sahur. mhm Tapi mhm, kalau pemberiannya 3 kali sehari, nah ini yang perlu penyesuaian ya. Untuk 3 mhm kali sehari kan biasanya pagi, siang, malam gitu ya. Berarti mhm, untuk pagi itu tetap diberikan pada saat, sahur, sahur, dan untuk yang siang dan malam itu kita geser ke pada saat berbuka. Bisa mhm, langsung sekali, 2 tablet pada saat oh, berbuka. heeh, Jadi dosisnya 1 tablet di sahur dan 2 tablet pada saat berbuka, mhm mhm, gitu. Itu untuk metformin ya. Dan untuk satu macam lagi obat, gula yang golongan sulfonylurea yang itu ah, tadi, apa, glimepirid, glibenclamid dan heeh, glimepirid, golongan ini adalah golongan yang rentan sekali atau lebih sering menimbulkan hipoglikemia atau gula darah ngedrop mhm ya mhm, jika, tidak sesuai penggunaannya. Nah ini yang perlu, lebih ditekankan. Nah pemberian, obat glibenclamid, misal glibenclamid ya, kita contoh glibenclamid. Glibenclamid itu dia lebih cepat menurunkan gula darahnya dibanding si glimepirid. mhm, Jadi memang lebih khawatir, untuk efek hipoglikemi ini, oleh obat glibenclamid mhm ya. mhm, Glibenclamid jika diberikannya 1 kali sehari, biasanya kalau tidak puasa dia diminum di pagi hari, berarti ketika puasa diminumnya pada saat berbuka, ya. Tapi kalau diminumnya 2 kali sehari, bisa pada saat sahur tapi setengah dosis. Sahurnya setengah dosis, lalu pada saat berbukanya 1 dosis boleh. Itu jika 2 kali sehari. mmm, Nah, untuk glimepirid pun sama. Glimepirid bisa diminum pada saat sahur atau pada saat buka boleh dipilih. Karena efek hipoglikemi glimepirid tidak sebesar efek hipoglikemi dari si glibenclamid. glibenclamid. Seperti itu. Oke Dok. Oke. Kan tadi kalau yang metformin 3 kali satu Mhm. berarti kan pas buka boleh langsung 2 tablet tuh Dok. Iya, Nah mhm. itu boleh di saat yang sama atau satu habis makan lontong, satu habis makan nasi atau gimana tuh Wow. Dok? Oh, ada fase makan lontong, makan Iya. nasi ya? Oke, berarti Sobat Puspa juga harus mengenal nih jenis-jenis karbohidrat ya. Mmm, Jadi karbohidrat sekarang gini, nasi ya, nasi itu kan karbohidrat. Lontong mhm, terbuat dari apa ya? Kalau masih ada pertanyaan, saya, berbuka puasa dengan makan lontong, lalu kemudian makan nasi. Sebenarnya itu tidak diperbolehkan seperti itu ya, apalagi pada mhm, orang dengan diabetes. Karena si lontong itu sendiri dia sudah terbuatnya dari apa? Dari nasi mhm kan? Itu mhm. kan karbohidrat kan? Berarti karbohidratnya double, artinya dia udah makan nasi lalu makan nasi lagi. Nah, otomatis terjadi lonjakan gula darah secara Tiba-tiba, cepat dan mhm, tiba-tiba, dan itu tidak baik untuk, regulasi tubuh kita ya. mhm, Jadi kalau untuk penggunaan metformin bisa diberikan pada saat makan atau sesudah makan, bisa langsung 2 tablet secara bersamaan. mmm, Tidak ada tuh fase habis makan lontong atau habis makan nasi ya, Dovio. oke. Oke. Berarti boleh langsung 2 tablet tuh ya Dok Boleh ya? langsung 2 tablet, Oke, dan oke. nggak disarankan membuka dengan lontong dan nasi ya Sobat Oke, Puspa. Oke, oke. dari Dok Diana sendiri nih Dok, kan kita udah bahas ya mulai Mhm. dari DM itu apa, sahur, aktivitas selama nunggu buka, ngabuburit, sama buka puasa juga. Dari Dok Diana ada kesan pesan terakhir nggak nih Dok? Oke, mungkin closing statement ya Closing dari saya. statement. Untuk penderita diabetes, puasa itu boleh ya, tapi harus aman dan terpantau ya. Kesehatan tetap prioritas. Itu yang harus ditekankan. Demikian, Dok Vio. Oke, keren Dok Oke. Diana. Oke, oke Sobat Puspa. Jadi sudah selesai nih episode kali ini. Jangan lupa buat nantinya nonton lagi episode-episode selanjutnya. Kita akan bahas yang lebih keren-keren lagi kok topiknya. Sampai jumpa Sampai lagi. jumpa.